Alhamdulillah hamdan hamdan wa syukur ala ni'amihi wa fadlihi wa tawfiqihi wa tawfiqihi wa firanihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Usalli wa usallimu ala habibina Mustafa Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fihi 'ilmna ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian jamaah Masjid Baitul Salam yang semoga selalu dalam jagaan lindungan serta Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi, masih pakai kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita masih terkait bab taubat ya. Nah ini sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana ketika orang meninggal kok belum sempat bertaubat. Dan sekedar untuk mengingatkan kita semuanya, teman-teman sekalian, bahwa Allah mengatakan, innallaha yuhibbu at-tawwabina, semuanya Allah SWT itu suka orang-orang yang bertaubat. At-tawwab itu bukan taib. Taib itu bertaubat, tapi kalau tawwab selalu bertaubat. At-tawwab selalu bertaubat. Jadi mungkin orang ini menunda-nunda, nanti aja, akhirnya meninggal belum sempat untuk bertaubat. Dan mohon maaf teman-teman, ini sekedar untuk ingetin kita semuanya, bukan sebuah kebiasaan seorang muslim ketika dibukakan sebuah kebaikan terus kemudian ditunda karena khawatirnya kebaikan itu nggak jadi kita dapatkan gara-gara itu. Ada satu kisah. Dulu itu ada seorang penyair Arab top di masa jahiliyah. Penyair itu kan biasanya otaknya itu cerdas begitu, karena dia kan main rasa, kemudian diwujudkan dalam sebuah kayak seperti pantun begitu. Jadi dia dengar berita Islam, tahu ayat-ayat Al-Quran, dengar tentang Rasulullah, terus beriktikad untuk masuk Islam. Tapi dia bukan orang Quraisy. Beliau sudah tahu bahwa Rasulullah hijrah ke Madinah. Dia juga sudah niat mantap hijrah ke Madinah. Suatu ketika terus dia mampir ke Ka'bah dulu, tawaf gitu. Itu udah budaya dari zaman Nabi Ibrahim ya. Setelah itu terus pergi ke Madinah. Begitu melihat ada seorang penyair tawaf, dan itu terkenal, orang Arab tahu semua, orang Quraisy. Terus ditanya baik-baik. Jadi dulu penyair itu kayak orang berilmu gitu, dihormati banget. Kamu mau kemana? Aku mau ke Yathrib. Udah ngapain? Aku mengumumkan keislamanku, begitu, ke Muhammad, masuk Islam. Kamu juga sudah nyiapin syair. Jadi kadang orang dengan syair itu masuk Islam. Dulu misalnya kayak penyair Rasulullah itu namanya Al-Hasan bin Thabit, itu mengislamkan satu suku Bani Tamim hanya gara-gara adu syair begitu. Jadi Bani Tamim datang terus kayak kalau di budaya Betawi kan lomba pantun gitu, pantun-pantunan begitu. Mereka pantun-pantunan begitu. Terus kemudian mereka masuk Islam. Masya Allah. Suku Tamim itu setahu anak lebih besar daripada Quraisy, jumlah manusianya lebih besar. Sekarang mereka ada di wilayah Irak, terus mungkin Hijaz ya, dan di Saudi juga masih banyak. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ternyata juga sukunya At-Tamimi. Itu suku mulia yang nyambung ke Nabi Ismail alaihissalam. Baik, lanjut lagi. Kemudian Bapak terus coba kasih tahu kami, dibacakan syairnya begitu.
Orang Quraisy takut syair begini itu kalau dengar orang Arab akan masuk Islam. Begitulah syair itu memang begitu. Syair itu bisa membangkitkan seorang pengecut jadi seorang hebat begitu. Demikian juga sebaliknya. Nah, contoh sebelum lanjut misalnya, dulu ada orang Arab tuh sukunya namanya Anfun Naqa, hidung onta artinya. Jadi nama suku itu Anfun Naqa. Nama suku kok begitu gitu. Dan itu suku rendahan dari kalangan Badui, rendahan lagi. Jadi kalau orang di luar begitu, kan dulu kesukuan itu tinggi. Ketika ditanya ngobrol akrab, kamu dari suku apa? Dia akan berbisik pelan, Anfun Naqa. Nah, suatu ketika ada penyair datang ke kampungnya, disuguhi makanan yang enak, dikasih hadiah, terus dia mengucapkan 2 potong bait syair yang artinya itu kurang lebih ya, hanya lupa. Jadi hidung itu kan di depan, sedangkan yang lain itu di belakang. Maka pemimpinnya adalah Anfun Naqa, sedangkan suku-suku yang lain itu ada di belakang. Hanya begitu tak itu nanti sebuah syair. Setelah itu mereka dengan bangga diri bahwa aku dari suku Anfun Naqa begitu. Baik, lanjut lagi. Kemudian si penyair tadi yang mau masuk Islam ditawari sebuah tawaran yang menggiurkan oleh orang Quraisy. Jadi bukan ditahan terus dikebuki dibunuh, bukan. Mau nggak kamu menunda keislamanmu setahun aja? Nanti tahun depan masuk Islam nggak apa? Nanti tak kasih 100 ekor onta. Jadi orang Quraisy itu patungan gitu. Mau nggak? Yang mikir. Akhirnya tawaran itu diambil. Karena dia mikirnya dia dapat 2 kebaikan. Islamnya juga dapat nanti. Terus kemudian 100 ekor onta dapat. Padahal 1 ekor onta mungkin sekitar 60 juta. 60 juta kali 100 dan 6 M. Itu angka yang banyak sekali. Nah, kerja apa itu? Nah, banyak sekali. Akhirnya terus sudah diterima tawaran itu. Ya senang pulang dengan bawa 100 ekor unta. Tahun depan Rasulullah masuk Islam. Nah, sehingga cerita entah kenapa seperti memang ajalnya ditulis di hari itu. Jadi ontanya itu jadi binal begitu, gerak sendiri. 100 ekor ditahan sendiri, mau kabur tarik akhirnya dia keseret-seret, keinjek-injek, mati. Nah, sebelum masuk Islam. Nah, ini diantara menunda taubat itu khawatirnya begitu, khawatirnya. Tapi fa'amruhu khatir, maka orang yang mati sebelum bertaubat itu berat. Nah, itu gawat. Idrub bama yakunu mautuhu 'alal israr. Bisa jadi matinya itu karena memaksakan diri untuk bermaksiat, benar-benar enggak pengen taubat dulu. Sababan, menjadi sebab litazawjuli imanihi, yaitu imannya menjadi goncang. Karena orang kalau terlalu banyak maksiat itu imannya makin tipis. Nah, mustahil orang yang keluar dari Islam itu, nah mereka itu sosok yang dekat banget sama Allah, itu secara logika itu nggak masuk akal. Pasti mereka yang jauh dari Islam, yang mudah untuk dimurtadkan. Nah, fayuhtamu lahu bisul khatimah, maka dia ditutup ajalnya dengan suul khatimah. Alhamdulillah min dzalik. Rahasia ma idza kana imanuhu taqlidan. Demikian juga ketika imannya itu taklid. Maksudnya taklid itu ikut-ikutan. Tidak berusaha untuk melihat apa ya Allah itu dari 2 dalil. 2 dalil itu kalau kata Syekh Mansur As-Saqqum itu hafizallahu taala, yaitu dalil nakli dan dalil akal. Nah, biasanya mereka yang dalil naklinya kuat itu ketika melihat alam tuh imannya malah semakin kuat. Mungkin orang-orang yang ambil ilmu kedokteran gitu, atau ilmu kelautan atau apa gitu, mungkin imannya semakin kuat karena dia melihat keajaiban Allah gitu mungkin. Nah, fa innahu qabilun lil halal, imannya udah ikut-ikutan, tukang maksiat lagi,
maka imannya itu sangat mungkin untuk hancur. Bi'adna syakin wa khayal, yaitu sampai pada taraf ragu. Nah, ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang meragukan takdir Allah itu kan mereka yang imannya dangkal. Nah, ketika aku ngene, aku ngene, Allah rasa ngambil aku. Nah, kalimat-kalimat itu orang-orang yang imannya dangkal. Wala ariful mungkin ab'adu min an yukhafa alaihi su'u al khatimah. Orang kalau yang benar-benar mengenal Allah, yang sangat yakin banget dengan imannya, maka sangat jauh. Nah, dia itu meninggalnya dengan cara su'ul khotimah, akhir yang buruk kalau dia benar-benar begitu ya. Tsumma inna adzabal mayyit an ghairi taubatin yakunu bi hasabi qubahi al-kabair wa muddati al-israr. Kemudian azab yang akan diterima si mayat ini yang belum taubat itu tergantung dari buruknya dosa besar dan bagaimana dia memaksakan diri untuk melakukan dosa besar itu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada seorang muslim diuji dengan cobaan Nabi Yusuf alaihissalam terus kebablasan, itu kan dia nggak memaksa dari awal, tiba-tiba gitu, tiba-tiba datang orang perempuan terus syahwatnya naik, terus kemudian terjadi perzinahan. Tapi kalau dia sengaja, nah ke tempat-tempat maksiat, nah ini lain cerita. Maka dia menggabungkan antara dosa besar zina dan kemudian al-israr, yaitu memaksakan diri. Dan tentu kita pahami karakter Islam tuh, kita ngelihat sebenarnya kan yang haram itu kan zinanya, tapi oleh Allah itu mendekatinya sudah diharamkan. Itu nggih, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Jadi deketin aja sudah dihitung haram. Istilahnya apa ya, karakter Islam itu pencegahan dulu, pencegahan. Jadi jangan sampai terjadi. Misalnya kayak apalagi Bapak, misalnya masalah masalah maksiat, masalah aurat gitu kan. Ketika ada perintah untuk anak kita supaya kita suruh sholat di usia 7 tahun itu kan, terus kemudian dipukul ketika usia 10 tahun. Nah, kemudian hadis ini ditutup dengan sabda Rasulullah, "Wafarriqu bainahum fil madaji," dan pisahkanlah anak-anak kalian di tempat tidur mereka. Jadi ketika usia balik, walaupun mereka adik kakak begitu, dipisahkan. Walaupun mungkin laki-laki sama laki-laki, bukan laki-laki perempuan ya. Nah, inilah gaya Islam ya, untuk mengantisipasi agar setan tidak masuk gitu. Walaupun sama laki-laki. Nah, walaupun sama laki-laki, kalau ruangannya mungkin mohon maaf kamarnya mepet, ya berarti kasurnya dibikin susun atau bagaimana. Nah, nggak mungkin anak saya nggak ada pikiran begitu. Iya, memang nggak ada pikiran. Tapi kalau setan masuk, nanti malah kemana-mana. Summa, saya itu cerita sedikit lagi. Pernah rombongan sama teman-teman itu ke Jogja. Nah, terus kemudian diinapkan di hotel kecil gitu bro, hotel kecil masih pakai kayu. kecil banget. Nah, itu harga berapa tuh? Nah, terus kemudian pakai kasur tambahan gitu loh. Dan di situ diisi bertiga. Jadi otomatis ada orang yang satu kasur pakai berdua gitu. Nah, waktu itu lampunya matikan karena yang mengazimkan orang udah tidur kan. Sunahnya lampunya dimatikan. Salah satu dari mereka itu sedikit ojo. Nah, itu istilahnya untuk pencegahan ya. Walaupun kita nggak ada pikiran aneh-aneh, masa sama cowok yang aneh-aneh begitu kan, tapi ya lampunya biar nyala aja. Karena emang kita harus tidur, nggak ada tempat lagi. Tapi lanjut, summa yanzilu al-balahu al-muqalladuna al-jannata. Kemudian al-balah itu istilah ya, orang-orang yang bodoh gitu, orang-orang yang lemah. Al-balah al-muqalladun itu kalau istilah kita itu orang awam. Orang awam itu kemudian masuk surga. Orang awam
yang benar-benar nggak kenal Allah ya. Ada orang awam nggak bisa baca tulis, tapi imannya kuat gitu banyak. Nah, di negeri-negeri Arab yang nggak bisa baca tulis masih banyak, atau nggak berpendidikan istilah kita. Bisa baca tulis tapi nggak berpendidikan. SD-nya nggak kelar, tapi imannya kuat-kuat banyak. Nah, ini maksudnya orang awam yang imannya ikut-ikutan dan segala hal itu tidak selalu dihubungkan ke Allah begitu. Nah, ini kan orang ikut-ikutan. Insya Allah nanti mereka masuk surga. Nah, walaupun ikut-ikutan, orang penduduk neraka juga banyak yang ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan maksiat dengan para pembesarnya, ujungnya ya ikut-ikutan masuk neraka. Wa yanzilu al-'arifuna al-mustafsiruna a'la 'illiyin. Jadi adapun orang yang benar-benar mengenal Allah dengan basirahnya, dia akan masuk surga yang benar-benar yang tertinggi. Masya Allah. Wa ma dzakarnahu min maratibil ibadi fil ma'ad hukman zahirun al-asma. Adapun yang sudah kami sebutkan di derajat-derajat para hamba fil ma'ad. Al-ma'ad ini artinya tempat kembali di akhirat sana. Nah, di akhirat sana al-ma'ad. Ini kayak nama judul kitab Zadul Ma'ad fi Huda Khairil Ibad. Nah, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bekal untuk kembali. Nah, bagi petunjuk fi Khairil Ibad, dari fi Huda Khairil Ibad, dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya begitu. Sebaik-baik hamba kan Rasulullah. Lanjut, na'am yudahi hukmat tabiba ala maridin bi annahu yamutu la mahalata. Nah, ini persis seperti bagaimana dokter menghukumi atas orang sakit bahwa dia itu pasti akan mati. Nah, dengan ilmunya ya, dengan kaidah-kaidah begini itu nyawanya nggak bakal lama. Dan biasanya tebakan dokter itu tidak meleset ya, karena memang faktor-faktornya sudah dipelajari. Walaupun nanti semuanya kembali ke Allah, insya Allah. Ini kalau dokter itu kan usianya nggak bakal lama. Dan mohon maaf teman-teman ya, kalau posisi seperti ini, masukin keluarga kita di rumah sakit yang sakit keras dan dimungkinkan akan meninggal begitu, usahakan cari rumah sakit yang ketika masa-masa akhir tuh jenengan-jenengan bisa nunggu. Nah, biar bisa mentalkin, biar bisa ada yang bacain surat Yasin, biar nggak ada setannya. Kalau dikeluarkan semua dia sendirian, kasihan nanti, karena dia akan berantem sama setan sebanyak itu, dan nggak ada yang nemenin, nggak ada yang belain dia begitu. Nah, itu kasihan. Kayak kemarin pas zaman corona itu kasihan. Sholat aja khusyuknya susah, apalagi saat mendekati ajal pasti pol-polan setan yang ganggu biar seseorang itu keluar dari Islam. Wala yuqbalu islahu al-ilaj. Nah, mau diobatin kayak gimana pun udah nggak bisa, pasti bakal meninggal dia. Wa ala maridin akhar, ada yang sakit yang lain, bi anna aridahu khafif, penyakitnya ringan. Wa ilajuhu hayyin, dan mengobatinya mudah. Fa inna dzalika dzannun yusibu ghaliban. Itu adalah prasangka seorang dokter yang biasanya tepat. Nah, enggak meleset. Wa qad tathubu ilal halak nafsuhu min haitsu la yash'uru at-tabib. Jadi bisa jadi jiwa seseorang itu akan hancur, maksudnya meninggal begitu, tapi dokter salah perhitungan, enggak merasa salah perhitungan. Jadi kadang kayak gitu juga ada. Dikira ini ternyata penyakit utamanya bukan itu, enggak ketahuan. Dia diagnosa itu enggak ketahuan. Saya punya kenalan tuh dokter. Nah, dokter Ridho, kalian tahu. Dokter Ridho itu ketika anaknya di rongsen itu sakit apa begitu, ya rongsennya bisa fokus. Tolong bagian ini aja. Terus enggal-enggalan akhirnya ngomong, saya ini dokter. Terus kemudian iya maaf Pak. Terus kemudian rongsennya itu difokuskan di apa, nanti ketahuan. Masya Allah. Nah, ini kadang kan ketika rongsen umum gitu nggak ketahuan.
Tapi waqad yusaqu ila di al-'aridi al-khafifi ajaluhu min haitsu la yattali'u alaihi. Bisa jadi orang yang kena penyakit ringan itu ternyata gara-gara penyakit itu meninggal dia. Yang kira-kira dokter itu enggak tahu kan ada penyakit ringan yang meninggal. Konon saya juga nggak tahu ketika Belanda masuk Papua itu banyak yang meninggal gara-gara kegigit ini begitu nih, kegigit apa begitu binatang kecil-kecil yang kita itu ya, pernah dengar itu nyamuk atau apa atau tinggi, nah malaria ya, terus pada meninggal terus mereka katanya keluar dari sana. Nah, gara-gara itu nggak tahu benar atau enggak ceritanya begitu. Itu kan sepele. Nah, ada orang bilang meninggal, kan bilang meninggal. Adik-adik bayi itu kan kasihan ya kalau dahaknya ngumpul itu kan, masya Allah bisa bablas dulu. Jadi cerita nanti nggak usah. Ya udah terlanjur dulu. Anak-anak nomor 3 itu baru usia 3 bulan atau berapa itu, ini bengek itu isinya full dahak. Ini sampai stres itu gimana? Tak bawa ke klinik. Klinik kan tidak puskesmas ya, harganya agak lumayan gitu. Di uang itu nggak ngefek. Wah ini udah jelas ini nggak bisa tidur dia, kayaknya bablas nih. Aduh, nguburnya di mana? Saya bingung karena waktu ngerantau itu Ani nggak ngerti. Ketika meninggal tuh bakal ada yang ngurus nggak itu? Mayatnya siapa, kemana? Pemakaman umum gampang nggak gitu? Udah bingung. Tiba-tiba tangga ngomong, oh ke puskesmas. Mau klinik aja gitu apalagi puskesmas. Bayangan Ani puskesmas tuh lebih, batasnya lebih ini. Setelah bawa ke sana, ternyata besar, kayak rumah sakit. Nah, begitu dokternya lihat, oh ini dulu aja. Jadi langsung motong antrian, ini aja, langsung diurus, diuap lagi, dah kok diuap lagi, kemarin diuap nggak efek, diuap, udah nggak ngertian nih, tawakal aja. Nah itu diuap, malamnya keluarga banyak itu malam tidak, agak plong, jadi nafasnya agak lumayan, bisa sedikit tidur. Terus setiap hari itu sampai 3 kali. Hari kedua keluar lagi, hari ketiga keluar lagi, plong hilang, alhamdulillah. Nggak jadi bablas, nggak jadi bablas alhamdulillah. Nah dulu masih muda pikirannya aneh-aneh. Nah, kalau menikah itu ya udah mudah-mudahan ada lagi. Ya alhamdulillah nggak jadi bablas. Wa dzalika li asrarillahi ta'ala al-khafifah al-khafiyah. Karena memang itu terkait rahasia Allah yang nggak kelihatan, tertutup. Jadi kadang ini maksudnya, jadi orang menurut kita dia itu ahli maksiat, padahal dia itu bukan ahli maksiat. Kadang begitu, kadang begitu menurut kita. Jangan pernah dapat cerita ini belum? Mohon maaf. Kisahnya masyhur di era Harun ar-Rasyid. Ada seorang bapak-bapak yang sudah agak sepuh. Kerjaannya ke tukang mabuk sama ke tukang pelacur. Pernah dengar? Kisahnya masyhur gitu. Nah, jadi disebut orang tuh dia pemabuk pelacur. Pada zaman itu kayak gitu aib besar. Nah, kata istrinya, padahal dia itu cuman kalau datang ke tukang miras itu, ini udah tak bayar ya, bisa jualan hari ini tutup. Demikian juga ke pelacur, nih udah tak bayar ya, nggak usah melacur hari ini, udah pulang, nah gitu. Nah kata istrinya, nanti kamu kalau mati yang nyolatin siapa? Kamu udah terkenal dulu. Jadi dia, masya Allah luar biasa yang menutup aib saudara muslimnya dengan begitu. Kata suaminya, nanti yang nyolati aku adalah khalifah. Nah, khalifah negeri ini. Masya Allah itu waktu itu Harun ar-Rasyid. Istrinya agak aneh. Suatu ketika benar dia mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan sama orang dibiarin. Suatu ketika khalifah zaman dulu kan sering belusukan gitu. Nah, ini kok ada mayat nggak ada yang ngurus, dicari pemiliknya, sehingga cerita ketemu dengan istrinya, dengar kisahnya begitu, benar yang nyolati seorang khalifah dan para petinggi, masya Allah. Wa fi arwahil ahya umudun lil asbab allati rattabaha al-musabbib. Dan dalam roh-roh kita, nah nyawa termasuk itu sesuatu materi yang ribet gitu, yang susah untuk dimengerti karena sebuah sebab-sebab yang memang sudah
urutkan oleh sang pencipta sebab. Jadi Allah yang paham orang gini mati ini gini rumit. Nah, walaysa fi quwwatil bashar al-wuquf ala kanbiha. Jadi nggak mungkin manusia itu paham tentang esensi ruh, itu nggak paham dia, nggak paham. Mungkin kalau kita bahas sedikit nyawa ya, kadang nyawa itu kan mati di sini, nah udah nggak bisa gerak lagi. Karena nyawa itu setahu anak memang masuk ke seluruh tubuh kita. Kalau ada anggota badan udah nggak bisa digerakin, putus uratnya semua, berarti di sini udah mati. Gitu. Nah, wa kadzalika al-fawzu wal halaku fi al-akhirah, demikian juga beruntung dan binasa di akhirat itu lahuma asbabun khafiyah. Al-fawz nggak nyicip neraka, al-halak selamanya di neraka. Itu punya sebab-sebab yang tipis yang kelihatan. Laisa fi quwwatil bashar al-ittila'u 'alaiha. Jadi manusia nggak mungkin bisa tahu itu. Maka dari kayak juzu al-afu 'anil 'asi. Boleh Allah itu memaafkan tentang orang yang bermaksiat. Wa in kathurat sayyi'atuhu. Walaupun dosanya banyak, sah-sah saja terserah Allah. Nah, mungkin karena terpaksa. Saya dulu punya teman saya itu punya bapaknya itu tanggungannya banyak. Nah, jadi yang ditanggung sampai 8. Bukan hanya anaknya aja tapi keluarganya juga yang lain begitu. Dia sampai pinjam uang rentenir untuk ngasih mereka makan zaman itu, tapi ya zaman itu. Nah, ini berbeda dengan orang yang pinjam rentenir untuk ganti motor buat gaya-gayaan misalnya begitu. Nah, itu kan insya Allah di hadapan Allah ya berbeda ya, insya Allah. Allah Ta'ala yang kita juga tahu. Akhirnya numpuk-numpuk. Nah, wal ghadabu 'alal muti wa in kathurat ta'atuhu adh-dhahirah. Nah, dan Allah bisa jadi murka kepada orang yang memang biasanya taat dan ketaatannya juga banyak. Fa innal i'timad 'ala taqwa, maksudnya dia punya maksiat sedikit itu. Ya, itu hak Allah. Nah, fa innal i'timada 'ala taqwa wa taqwa fil qalb. Yang jadi sandaran itu adalah takwa. Dan kata Nabi, wa taqwa hahuna, takwa ada di sini. Takwa itu adanya di hati. Jadi ketakwaan orang itu beda-beda. Nah, bisa jadi orang yang rajin sholat ya karena lingkungan begitu. Lingkungan ketika dibuka kesempatan maksiat pol-polan. Nah, saya di lingkungan pesantren begitu kan, pesantren yang ketatnya kan nggak bisa apa-apa. Nah, mau maksiat bagaimana? Ada sebuah pesantren tuh zaman dulu ya. Nah, kalau sebutkan atau kenal saya, nggak usah. Jadi santri-santri yang nakal itu memang ada kelompok kanan, kelompok kiri ya, kata santri yang di situ itu. Yang kanan ini memang soleh-soleh ya, soleh benar. Yang kiri dia pengen maksiatnya susah, jadi sampai lompat tembok pesantren begitu untuk pergi ke warnet katanya. Masya Allah, malam-malam nanti pulangnya begitu lagi. Ya Allah, ini orang untuk maksiat kok maksa banget. Nah, wa ahwalul qalbi qad takfa 'ala sahibihi. Nah, dan keadaan hati itu terkadang pemiliknya aja nggak paham. Terkadang pemiliknya nggak paham. Fa kaifa 'ala ghairihi? Lalu bagaimana melihat hati orang lain tapi nggak paham lagi. Soal teman berikutnya kita akan bahas tentang an-najun, orang-orang yang selamat. Nah, terakhir, nah karena tadi tersinggung sedikit tuh Bang. Nah, mungkin kalau nanti antum mau pesantren anak ya, memang idealnya jangan kata orang disurvei. Kalau bisa nginep situ, nginep situ. Nah, kalau bisa memungkinkan nginep situ, nginep situ. Nanti ngeliat kegiatannya, lihat anak-anaknya, kesopanannya bagaimana, ketakwaannya bagaimana, guru-gurunya bagaimana, baru menetapkan pilihan terus tujuannya apa. Itu Allah Ta'ala. Tapi tak kira cukup. Nah, naktafi dari sana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kanti mau. Sampai sini ya tadi. Wa Ama itu ya. Wa Aman Najar. Wa Aman Najun. Ideanya Pak Bita kapan-kapan Gimana, San? formatnya diganti gimana? Jadi dia yang bacain, saya nerjemahin. Boleh. Saya wani ya, ayo. Oke, Pak Bita dulu gitu. Baris. Bukan aneh apa nih? Bukan yang dengan seks ibarat. Bukan. Ya budayanya gitu nih mereka. Tapi lebih masuk ya. Mungkin pas pelajaran bahasa Arab aja.